Anak-anak main saja terus, suruh belajar tidak mau. Gimana nanti pendidikannya? Kondisi seperti ini sering dialami oleh para keluarga. Kepercayaan terhadap anak pada pendidikan tak jarang terelakkan. Namun dengan kurikulum merdeka diharapkan dapat mendorong siswa untuk lebih semangat belajar. Hal ini dikarenakan pada kurikulum merdeka mempunyai beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, lebih sederhana dan mendalam. Pada keunggulan ini, standar pencapaian pembelajaran lebih sederhana. Sekolah diberi kebijakan untuk tidak terburu-buru dalam pemindahan materi, dan materinya pun lebih sedikit, sehingga guru dalam penyampaian materi lebih mendalam. Bahasa yang digunakan juga lebih dimengerti. Hal ini mempermudah bagi peserta didik dalam menyerap materi yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua yaitu lebih merdeka. Pada jenjang SMA, peserta didik tidak ada program peminatan. Jadi peserta didik bisa memilih mata pelajaran yang sesuai bakat, minat, dan aspirasinya. Pada guru mengajar sesuai dengan tahap pencapaian dan perkembangan peserta didik. Jadi, guru diberikan hak untuk maju atau mundur di dalam satu fase pencapaian. Hal ini sesuai dengan kompetensi dan karakteristik pada peserta didiknya. Dan bagi peserta didik itu sendiri tidak merasa ketinggalan akan materi yang telah diterangkan oleh guru tersebut. Sedangkan bagi sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik sekolah masing-masing. Di sini diterapkan adanya level otonomi bagi kepala sekolah, guru, dan peserta didik. Yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu lebih relevan dan interaktif, di mana adanya pelaksanaan project based atau pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Di sini siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan adanya berbagai aktivitas yang akan dijalankan oleh peserta didik. Antara lain, yang pertama harus bisa bekerja kelompok. Kedua, menghasilkan hasil karya. Ketiga, berkolaborasi. Dan yang keempat, memikirkan hal-hal secara kreatif. Dengan demikian, maka pembelajaran akan lebih menyenangkan, baik bagi siswa ataupun guru. Tema proyek yang dipilih sekolah bagi jenjang SD diwajibkan melaksanakan 2 tema per tahun. Sedangkan bagi jenjang SMP, SMA, dan SMK melaksanakan 3 tema per tahun. Untuk tema bisa dipilih antara lain yang pertama, gaya hidup berkelanjutan. Kedua, kearifan lokal. Ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Kelima, suara demokrasi. Keenam, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ketujuh, kewirausahaan. Dan kedelapan, kebekerjaan. Pada kurikulum merdeka, terdapat pembelajaran paradigma baru yang berpusat pada peserta didik, di mana pada pembelajaran paradigma baru ini merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, dan asesmen kompetensi minimal, sehingga membuat pendidik untuk lebih leluasa dalam merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran ini berkaitan erat dengan profil pelajar Pancasila yang meliputi pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis.
keenam, kreatif. Dan yang tak kalah pentingnya lagi bagi guru yaitu guru tidak perlu cemas lagi dalam mengajar. Guru tidak perlu bertanya-tanya lagi gimana cara mengajar yang baik. Gimana supaya pembelajaran itu bisa diterima oleh peserta didik. Di sini kurikulum Merdeka sudah menyiapkan platform Merdeka Mengajar. Pada platform Merdeka Mengajar ini ibarat teman penggerak bagi guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila. Platform ini meliputi mengajar, belajar, dan berkarya. Untuk mengakses platform Merdeka Mengajar ini bisa melalui akun pembelajaran belajar.id. Pada gawai Android harus mengunduh terlebih dahulu aplikasi Merdeka Mengajar di Google Play Store. Sedangkan pada laman situsnya bisa melalui guru.kemdikbud.go.id. Mari kita telusuri situsnya. Pada platform ini memiliki 3 toolkit. Yang pertama, mengajar, di mana ada fitur asesmen murid yang bisa melihat tingkat capaian murid yang bisa diatur sesuai dengan fase dan mata pelajaran. Kemudian adanya perangkat ajar yang merupakan inspirasi materi mengajar yang terdiri dari modul ajar, buku teks pelajaran, video pembelajaran, modul proyek, dan bahan yang lainnya. Toolkit yang kedua yaitu belajar, di mana adanya pelatihan mandiri yang bisa dipelajari kapanpun dan dimanapun. Dan toolkit yang ketiga yaitu bukti karya, merupakan wadah bagi guru untuk berbagi praktik baik. Selain itu, untuk informasi ataupun pelatihan pada kurikulum Merdeka bisa diperoleh melalui beberapa instansi. Salah satunya yaitu melalui LPMP Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam pembuatan video ini. Ya, Diana Triastuti, mohon undur diri. Semoga kita semua masih dipertemukan di video saya selanjutnya. Bye-bye.